Baik, seperti biasa, silakan ya, bisa dinyalakan kameranya semua, karena kan udah kesepakatan kita di awal. Selama kelas itu dinyalakan kameranya, gitu. Jadi biar saya juga lihat ada kalian nggak di sana, masih ada kalian nggak gitu di sana. Saya share screen. Ya, baik, apakah PPT-nya sudah terlihat sekarang di layar teman-teman? Sudah, Kak. Ya, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Kak. Ya, baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya di kelas tutorial Fisika Dasar 1 untuk PPB 27. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima nih. Pertemuan kelima sebelum atau menuju nanti UTS gitu. Jadi untuk pertemuan kelima ini kita sudah next level materinya ya ke tentang usaha energi kinetik dan energi potensial gitu. Jadi di sini kita akan membahas sebanyak 6 soal sama seperti pada pertemuan tutorial sebelumnya itu sebanyak 6 soal, kemudian kita bahas bareng-bareng, kita analisis bareng-bareng soalnya gitu. Nah, untuk materinya tentang usaha dan energi gitu. Oke, mungkin kita langsung aja ya bahas soalnya. Di sini dimulai dari soal yang pertama. Ya, disiapkan ya alat tulisnya dan catatannya juga gitu. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Di sini diperhatikan untuk soal nomor 1, ada seorang ayah yang balapan dengan anak laki-lakinya, memiliki energi kinetik setengah dari energi kinetik anaknya. Nah, diketahui masa anak itu setengah dari masa ayahnya. Kemudian ayah tersebut itu mempercepat lajunya 1 meter per detik, sehingga memiliki energi kinetik sama dengan sama dengan anaknya. Nah, berapakah laju dari yang A itu si ayah, kalau yang B si anaknya? Oke, bisa ya? Bisa dicermati ya soalnya untuk soal nomor 1. Jadi kalau kita tuliskan di sini diketahui energi kinetik ayah, ini energi kinetik kita simbolkan sebagai K besar. Nah, I ini initial, berarti energi kinetik awal atau energi kinetik ayahnya itu sama dengan setengah dari energi kinetik anak. Kemudian diketahui juga dari soal bahwa masa si anak ini setengah dari masa ayahnya atau masa awalnya gitu. Nah, kemudian si ayahnya ini mempercepat lajunya 1 meter per detik yang mengakibatkan energi kinetik ayah atau energi kinetik akhir itu sama dengan energi kinetik anaknya gitu. Itu ya yang bisa kita tulis dari diketahui dari soalnya. Kemudian yang ditanya, laju awal si ayah kita simbolkan sebagai VI di sini, V initial. Kemudian yang B itu laju awal si anak atau V son atau V anak juga boleh kalian tuliskan di situ. Oke, kita lanjut dulu ke pembahasan dari soal nomor 1. Jadi perhatikan di sini ya. Nah, dengan mendefinisikan masa ayah itu M dan laju awal itu VI, maka energi kinetik awal si ayah itu sama dengan ini ya, energi kinetik ayah atau KI sama dengan setengah dari energi kinetik anak. Nah, energi akhirnya itu ketika lajunya ini, energi kinetik akhirnya ketika lajunya si VF atau energi akhir, kecepatan akhir atau laju akhir itu sama dengan kecepatan awal ditambah 1. Tadi karena ayahnya kan mempercepat lajunya 1 meter per detik. Nah, sehingga energi kinetik akhir atau energi kinetik ayah itu sama dengan energi kinetik anaknya. Oke, kita bahas ke yang A terlebih dahulu di sini. Yang A itu yang ditanya laju awal si ayah. Nah, kita punya persamaan bahwa energi kinetik energi kinetik awalnya itu sama dengan setengah dari energi kinetik akhirnya. Jadi di sini kan energi kinetik itu setengah dikali massa dikali kecepatan.
Nah, di sini VI kuadrat sama dengan setengah dari setengah dari energi kinetik akhirnya, setengah M. V-nya berapa nih? V akhir itu kan VI ditambah 1 ya. V awal ditambah 1. Kemudian dikuadratkan. Nah, karena di kedua ruas kanan dan kiri ini ada setengah dan juga massa, jadi bisa kita coret ya. Hilang, sama-sama hilang. Sehingga persamaannya yang kita punya di sini VI kuadrat sama dengan setengah dikali VI ditambah 1 kuadrat. Oke, ini kalau dikuadratkan, ya VI ditambah 1 kuadrat itu hasilnya VI kuadrat ditambah 2 VI ditambah 1. Oke, kalian bisa ya untuk operasi ini. Nah, kemudian ini dikali setengah. Jadinya VI kuadrat sama dengan setengah VI kuadrat ditambah setengah dikali 2 itu 1 VI, kemudian 1 dikali setengah itu setengah ya. Nah, ini kan persamaan kuadrat nih jadinya. Jadi kita coba satukan gitu ya. Jadi di sini VI kuadrat minus setengah VI kuadrat ya, jadi tadinya positif pindah ruas jadi negatif, minus setengah VI, kemudian minus setengah sama dengan 0. Oke, VI, 1 VI dikurang setengah VI hasilnya setengah VI kuadrat minus VI minus setengah sama dengan 0. Karena ini pecahan supaya kita enak ngitungnya, jadi sama-sama dikali 2 untuk kedua ruas ya. Setengah kali 2, 1, jadi VI 1 kuadrat. 1 VI dikali 2, 2 VI, kemudian setengah dikali 2 itu 1. Sama dengan 0 dikali 2 itu hasilnya 0. Nah, ini kita tahu bahwa ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk penyelesaian persamaan kuadrat, ini bisa dua cara ya. Bisa menggunakan faktor, ya yang faktor itu, kemudian atau menggunakan rumus ABC, gitu ya. Jadi tergantung nih, enak nggak angkanya tuh kalau bisa menggunakan faktor ya pakai faktor aja. Atau kalau misalnya agak susah pakai faktor, menggunakan rumus ABC. Gitu sih. Kalau dia persamaan kuadrat, tentunya memiliki dua kemungkinan gitu hasilnya. Bisa positif atau negatif gitu ya. Nah, biasanya yang kita ambil adalah yang angka akar positifnya. Gitu. Oke. Di sini coba kita selesaikan ya persamaan kuadrat yang kita punya ini. Di sini saya menggunakan rumus ABC untuk menyelesaikan akar-akarnya gitu. Jadi ini persamaan yang kita punya, persamaan kuadrat yang kita punya, saya tulis lagi di sini. VI kuadrat minus 2VI minus 1 sama dengan 0. Nah, rumus ABC, hafal ya. Jadi jangan sampai kalian nggak hafal rumus ABC. Nanti kalau misalnya UTS kan nggak open book tuh. Nanti kalau misalnya ada penyelesaian akar-akar kayak gini, bisa menggunakan rumus ABC, jadi dihafalin rumus ABC-nya ya. Rumus ABC itu sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC per 2A. B-nya yang mana? Kita masukkan ya. B-nya itu konstanta yang ada di sebelah variabel yang pangkatnya 1. Di sini berapa? Minus 2. Gitu. Jangan lupa angka minusnya diikut sertakan. Karena tanda positif atau negatif di sini itu punya angka yang sebelah kanan. Gitu. Minus 2 plus minus akar dari B-nya itu minus 2. A-nya berapa? A-nya itu yang ini ya, konstanta di sebelah variabel yang pangkatnya 2. 1 di sini. 1, kemudian C-nya yang mana? C-nya itu biasanya yang paling akhir, konstantanya aja. Gitu ya. Ini di sini minus 1. Minusnya juga diikut sertakan. Karena tanda minus itu punya angka di sebelah kanan. Oke, kemudian per 2 A-nya 1. Nah, di sini kita dapat ya, minus kali minus positif 2 plus minus akar dari 4 minus min 4 per 2. Nah, 4 minus 4 itu hasilnya akar 8. Nah, akar 8 itu sama dengan 2 akar 2 ya. Jadi kan 8 itu kan sama dengan 4 kali 2. Akar 4 itu 2, jadi keluarin 2 akar 2. Gitu, oke. Jadi karena di atas dan bawah ini sama-sama ada 2, jadi bisa kita coret. Hilang ya 2-nya. Jadi di sini tinggal 1 plus minus akar 2. Akar 2 itu berapa? Akar 2 itu setara dengan 1,4 nilainya. Oke, di sini kita punya nih hasil ini 1 plus minus 1,4. Sekarang kita mau cari pertama yang VI1 yaitu 1 ditambah 1,4.
Hasilnya berapa? 2,4. Kemudian yang kedua, VI sama dengan 1 minus 1,4. Itu hasilnya minus 0,4. Oke, jadi di sini ada dua kemungkinan ya. Dari solusi persamaan kuadrat itu ada dua, ada positif atau negatif. Nah, biasanya yang kita gunakan atau yang kita ambil itu akar positifnya. Jadi di sini kecepatan awalnya itu sebesar 2,4 meter per detik. Nah, jangan lupa dituliskan satuannya ya. Kalau nulis jawaban akhir, itu jangan lupa ditulis satuannya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ke bagian B. Nah, kita lanjut ke bagian B. Yang bagian B itu laju awal dari si anak yang ditanyakan. Nah, kita sudah punya ya persamaan di soal bahwa energi kinetik awal atau energi kinetik ayah itu sama dengan setengah dari energi kinetik anaknya. Gitu. Nah, dari persamaan ini kita coba menyelesaikan atau mencari nilai laju dari si anaknya. Nah, energi kinetik itu kan setengah dikali massa dikali kecepatannya. Berarti di sini kalau awal berarti V awalnya kuadrat, kemudian sama dengan setengah. Kemudian energi kinetik anak itu kan setengah dari energi kinetik ayahnya gitu. Gitu ya. Jadi makanya di sini setengah dikali energi kinetik gitu. Setengah dikali energi kinetik itu setengah dikali massa dikali kecepatan dari anaknya dikuadratkan. Oke. Kemudian di sini di kedua ruas kanan dan kiri sama-sama ada setengah dan juga massa. Jadi bisa kita coret sehilang ya. Sehingga persamaan yang kita punya di sini VI kuadrat sama dengan setengah dikali V anak kuadrat. Oke, berarti di sini setengah dikali setengah seperempat. Kemudian 4-nya ini kali silang, jadi 4 VI kuadrat sama dengan V anak kuadrat. Nah, selanjutnya kita yang mau kita carikan kecepatan dari anaknya. Berarti di sini karena kuadrat ya V anaknya, berarti kalau kita mau hilangkan kuadratnya, pangkat 2-nya diakarkan. Jadi V anak sama dengan akar dari 4VI kuadrat. Oke, akar dari 4VI kuadrat tentunya 2VI. Nah, sampai di sini tinggal kita masukkan aja nilai si VI-nya ini, kecepatan awalnya yang sudah kita dapatkan dari bagian A tadi, yaitu 2,4 meter per detik. Sehingga kita dapatkan di sini kecepatan anak itu sebesar 4,8 meter per detik ya. Hasil dari 2,4 dikali 2. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 1. Gimana sampai di sini bisa untuk soal nomor 1? Yang A dan yang B? Gimana, bisa nggak? Coba langsung di apa ya? Ditanggepin aja langsung biar nggak kita buang-buang waktu. Ya. Bisa Kak. Ya, nanti kalau misalnya Kak, bisa nggak Kak agak pelan-pelan sedikit? Oh ya, baik-baik. Begitu ya. Nanti kalau Makasih misal Kak. Oke, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang ingin disampaikan, langsung disampaikan aja ya. Gitu. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, perhatikan di sini untuk soal nomor 2. Soal nomor 2, kita cermati ya soalnya. Jadi ada sebuah balok es yang mengambang di sungai, terdorong oleh sebuah gaya air sungai sebesar ini gayanya, 210 Newton I minus 180 Newton J. Oke, kita lihat di sini. Dia punya nilai dan punya arah. Berarti ini adalah vektor. Ya. Kalau vektor, jangan lupa kalian tambahkan topi di sini. I dan J-nya. Ya. Kalau nggak ada topinya, salah. Itu bukan vektor. Jadi jangan lupa, kalau besaran vektor, kalian tambahin topi di atas angka I, di atas huruf I, J, K. Gitu ya. Nah, sehingga mengalami perpindahan sejauh D. Nah, itu besarnya berapa? Perpindahannya 15 meter I minus 12 meter J. Ini juga sama. Dia juga besaran vektor, jadi ditambahkan topi ya, di atas I dan J-nya. Sepanjang garis lurus menyisir tepi sungai. Nah, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut pada balok sepanjang perpindahannya? Gitu. Oke, kita tuliskan di sini diketahuinya ada gaya ya, 210 Newton I
minus 150 Newton J. Kemudian diketahui juga perpindahannya. Perpindahan dari balok S-nya, itu kita simbolkan sebagai S ya, perpindahan, sama dengan 15 meter I minus 12 meter J. Yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Usaha disimbolkan sebagai W besar. Oke. Mungkin ini kita lanjut ya ke solusi dari pembahasan soal nomor 2. Nah, untuk solusi soal nomor 2, diperhatikan di sini. Jadi, usaha oleh gaya konstan F dengan perpindahan S itu berupa garis lurus yang diberikan ini persamaannya. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahannya. Ya, ini persamaan usaha. Ini sudah pernah terima gitu di SMA. Jadi kalau kalian masih ingat, rumus usaha itu kan gaya dikali perpindahannya. Nah, coba saya tulis lagi ya, saya uraikan lagi di sini gaya tadi kan apa? 210I kemudian minus 150J, perpindahannya itu 15I minus 12J gitu. Jadi karena di sini ada arah I dan arah J, kalau kita pakai koordinat kartesian ya, kalau sumbu X itu vektor satuannya I, kemudian kalau sumbu Y itu vektor satuannya J, kalau sumbu Z itu vektor satuannya K gitu. Jadi di sini ada arahnya gitu. I dan J berarti mengarah ke sumbu X dan sumbu Y. Oke. Di sini usaha itu kan besaran skalar, gitu ya, besaran skalar. Jadi dia kalau besaran skalar apa? Besaran skalar itu besaran yang nggak mempunyai arah, dia hanya punya nilai gitu. Jadi makanya di sini operasinya usaha itu sama dengan gaya didotkan, dot dengan perpindahannya, perkalian dot ya, gaya perkalian dot dengan perpindahannya. Nah, kalau perkalian dot gimana untuk di vektor? Jadi tetap ya sama, kita akan mengelompokkan sesuai dengan komponen-komponennya. Nah, berarti di sini ada karena arahnya I dan J berarti hanya komponen X dan komponen Y. Coba kita lihat di sini operasi perhitungan perkalian dot. Nah, usaha sama dengan gaya X, komponen X, kemudian didotkan dengan perpindahan komponen X. Kemudian ditambah atau dijumlahkan dengan gaya untuk komponen Y, didotkan dengan perpindahan komponen Y. Oke, gitu ya untuk operasi perkalian dot pada vektor. Nah, kemudian kita masukkan nih nilai dari masing-masing komponennya ini. Kita lihat di sini. Gaya pada komponen X, berarti yang vektor satuannya I. Kita lihat di sini. Px yang vektor satuannya I berapa nilainya? 210. Ini 210I, kemudian didotkan dengan perpindahan komponen X, yaitu yang vektor satuannya I. Yaitu di sini kita lihat ya, 15I. Dijumlahkan dengan gaya pada komponen Y, yang vektor satuannya mana? Yang vektor satuannya J berarti. Berapa? Yang minus 150J. Oke, jangan lupa diikut sertakan tanda minusnya di sini ya. Karena tanda minus dan positif ini milik angka yang sebelah kanan gitu. Kemudian yang perpindahannya, perpindahan komponen Y, kita lihat ada berapa? Minus 12J ya, yang vektor satuannya J. Oke, kalau sudah, tinggal kita kaliin aja. Kita kalikan di sini 210 dikali 15 itu hasilnya 3150. Nah, I.I, jadi kalau di vektor ya, I.I itu sama dengan 1, J.J itu sama dengan 1, K.K itu sama dengan 1. Berarti di sini I.I itu kan 1. Jadi saya nggak saya tulis satunya, karena 1 dikali dengan angka berapapun, hasilnya angka itu sendiri. Gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu ditulis. Nah, kalau vektor itu harus sesuai dengan komponennya ya, kalau mau dioperasikan gitu. Nah, selanjutnya sekarang di ini nih, minus 150 dikali minus 12. Ini hasilnya 1800. J.J itu kan 1, jadi nggak saya tulis juga di sini. Nah, sehingga kita dapatkan usahanya itu sebesar 4.950 Joule. Nah, apa ya, kelihatan kan bahwa usaha ini besaran skalar. Dia nggak punya
arah gitu. Hanya nilainya aja itu sebesar 4.950 Joule. Oke, gimana? Ini untuk pembahasan dari soal nomor 2. Bisa ya untuk soal nomor 2? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Ini masih Bisa, Kak. Bisa, Kak. masih basic untuk soal nomor 2 nih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3 perhatikan di sini. Jadi kita cermati ya untuk soal nomor 3. Ada benda bermasa M bergerak dengan laju awal V0 pada saat jaraknya S dengan konstanta pegas itu K. Apabila tidak terdapat gesekan antara benda dengan lantai, tentukan besarnya energi yang diserap menjadi energi potensial pada pegas. Nah, ini ada gambar sistemnya nih dari soal nomor 3. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang sebelah kiri itu baloknya, atau bukan balok sih, benda bermasa M-nya. Ya. Kemudian yang sebelah kanan itu ada pegas dengan konstanta pegas itu K. Selanjutnya jarak dari benda bermasa M ini dengan pegas itu apa ya? Dituliskan sebagai S jaraknya di sini ya. Nah, si balok ini, benda ini bergerak dengan laju awal V0 menuju ke pegasnya gitu. Nah, di sini dia bilang bahwa saat balok itu bergerak tidak ada gesekan antara benda dengan lantainya. Jadi kalau bisa dibilang ini permukaan lantainya itu licin gitu ya. Jadi kita tuliskan dulu diketahui dari soalnya di sini. Diketahui kecepatan awal dari benda itu V0, kemudian massa bendanya itu M, dan konstanta pegasnya itu K. Yang ditanyakan adalah berapa sih energi potensial pada pegasnya. Jadi kita bahas ya untuk solusi dari soal nomor 3. Next. Nah, di sini. Jadi di sini untuk menyelesaikan soal kasus nomor 3 ini, kan yang ditanyakan energi yang diserap oleh pegas. Kita bisa menggunakan hukum kekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik awal itu sama dengan energi mekanik akhirnya, gitu ya. Nah, kita jabarkan lagi energi mekanik itu apa? Energi mekanik itu kan energi kinetik ditambah energi potensial. Ini yang satu itu awal ya. Kemudian sama dengan energi kinetik akhir ditambah energi potensial akhirnya. Oke. Selanjutnya kita mau jabarin nih dari kasus yang kita punya, itu punya energi kinetik atau enggak, dan juga punya energi potensial ada atau enggak, baik awal maupun akhir ya. Nah, coba kita uraikan dengan di sini saya jabarkan di tinta yang warna biru ini. Nah, energi kinetik itu kan persamaannya setengah dikali massa dikali kecepatan. Oke. Nah, kita analisis yang awal dulu ya, energi mekanik yang awal. Di sini energi kinetik awal itu setengah dikali massa dikali kecepatan. Tadi karena diketahui ya di soal bahwa si balok itu bergerak dengan kecepatan awal V0. Nah, dia punya V0, berarti dia punya energi kinetik awal. Kemudian kita lanjut ke energi potensial awalnya. Energi potensial massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Nah, di sini itu tidak disebutkan ketinggian ya. Bahkan lintasannya itu horizontal gitu. Horizontal dan dia juga bergeraknya secara horizontal dan nggak ada ketinggian, maka untuk bagian awal itu hanya 0 ya. 0 nilainya. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Sehingga energi potensial awal itu nggak ada nilainya atau 0. Kemudian kita lihat yang bagian akhir ya, energi mekanik akhir. Kita lihat di sini energi kinetik akhir setengah dikali massa dikali kecepatannya. Nah, kalau benda itu kalau sudah ada di titik akhir, dia kan berhenti. Nah, kalau berhenti berarti tidak punya kecepatan gitu. Sehingga di sini V akhirnya itu 0 nilainya. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Berarti di sini energi kinetik akhir itu 0 nilainya. Kemudian kita lanjut lagi ke energi potensial akhir. Nah, energi potensial akhir inilah yang ditanyakan dari soal nomor 3. Jadi kan yang ditanyakan adalah, kalau kita balik lagi ya ke soal nomor 3,
besarnya energi yang diserap menjadi energi potensial pada pegas. Berarti di sini energi potensial akhir yang ditanyakan. Oke, gitu ya. Nah, karena dia balik lagi nih ke persamaan yang berwarna biru tintanya, yang lain kedua ya, lain kedua. Karena energi potensial awalnya itu 0, energi kinetik akhirnya juga 0, sehingga persamaan yang kita punya di sini, energi kinetik awal sama dengan energi potensial akhirnya. Nah, karena energi potensial ini yang mau kita cari, berarti yang kita uraikan yang energi kinetik ya. Energi kinetik itu sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatannya kuadrat. Oke. Di sini diketahui bahwa balok itu bergerak dengan kecepatan v0, sehingga kita masukkan kecepatan dari baloknya itu v0 ya. Berarti di sini energi potensial itu sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan awalnya dikuadratkan. Kayak gitu untuk soal nomor 3. Bisa untuk soal nomor 3? Bisa, Kak. Yang lain gimana? Bisa untuk soal nomor 3? Bisa, Kak. Gitu Bisa, ya. Kak. Ya, baik. Jadi masih basic juga untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, ini agak berpikir sedikit. Ya, jadi diperhatikan di sini. Jadi lintasannya udah seperti ini bentuknya. Dan yang ditanyakan juga cukup, apa ya, sebenarnya yang ditanyakan juga cuman ketinggian HA, dan apabila ketinggiannya itu segini, apa bisa nggak sih ngelewatin si lintasan ini gitu. Tapi karena bentuk lintasannya seperti ini dan perlu kita tinjau gitu ya masing-masingnya, jadi diperhatikan yang untuk soal nomor 4 gitu. Ini agak sedikit berpikir sedikit gitu, biar dapat feelingnya lah gitu ya. Oke, coba kita lihat dulu di sini soal nomor 4. Kalian amati dan bayangkan ya. Sebuah benda bermassa M bergerak pada lintasan seperti tampak pada gambar ini. Nah, oke. Yang mana itu benda yang bermasanya? Ini ya. Nih, benda diperhatikan ya, sambil diperhatikan pointernya. Jadi bendanya itu yang ini, yang ada di titik A ini. Ini benda bermassa M. Nah, masanya benda ini 100 gram. Oke, kemudian diketahui konstanta pegas itu 1 Newton per meter. Massa bendanya 100 gram. Jari-jari lintasan berbentuk lingkaran sebesar 50 cm. Nah, ini lingkaran yang mana? Lingkaran yang ini ya. Lintasan lingkaran yang ini. Radiusnya itu 50 cm atau jari-jarinya 50 cm. Kemudian panjang lintasan CD itu 0,5 meter. Jika lintasan AB itu kasar, lintasan A ke B ini kasar, dengan koefisien gesek statis dan kinetisnya masing-masing 0,4 dan 0,2, serta lintasan B, C, D, E itu licin. Oke, itu yang diketahui dari soal. Coba saya jabarkan lagi ya. Nih, jadi di sini ada benda bermassa M, yang massa M-nya itu 100 gram lah. Nah, dia dari titik A mau turun ke titik B. Nah, ini lintasan A ke B itu kan bidang miring ya. Miring. Nah, bentuk sudut theta 30 derajat. Tuh, 30 derajat sudutnya. Kemudian, kalau si benda A ini udah turun, melewati lintasan ini, kemudian ke titik B, nah, dia lanjut lagi ke lintasan melingkar. Ya, melingkar ke sini, set, kemudian ke sini. Jadi kayak roller coaster